Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman. Yang saya hormati, Profesor Erdawati MSc selaku dosen penguji. Yang saya hormati, Dr. Randa Tritiatma MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Seminar Pendidikan Kimia. Yang saya hormati, Profesor Dr. Muktiningsih MSI selaku dosen pembimbing saya dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Gina Restiani Tauji Hanifah, mahasiswi dari Pendidikan Kimia B 2017. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pemaparan mengenai artikel yang telah saya kaji dengan judul Building Mental Models of a Reaction Mechanism, The Influence of Static and Animated Representation, Prior Knowledge and Spatial Ability, yang ditulis oleh Amanda Bongers, Bertori Beaufoy, Nicholas Treja, George Northrop, dan Alison Flynn. Membangun model mental dari mekanisme reaksi, pengaruh representasi statis dan animasi, pengetahuan awal, dan kemampuan spasial. Untuk topik bahasan, yang pertama ada pendahuluan, rumusan masalah, kajian teori, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Pada pendahuluan, Johnstone pada tahun 1993 mendeskripsikan bahwa fenomena kimia dapat dijelaskan dengan representasi 3 level fenomena yang berbeda, yaitu makroskopik, submikroskopik, dan simbolik. Untuk makroskopik, merupakan fenomena kimia yang nyata dan dapat diamati secara langsung. Sedangkan untuk submikroskopik dan simbolik, merupakan fenomena kimia yang tidak dapat dilihat secara langsung. Mekanisme reaksi merupakan pembelajaran kimia organik yang termasuk dalam kimia submikroskopik. Visualisasi seperti animasi sering digunakan sebagai model pengajaran dalam kimia dengan tujuan untuk membantu siswa mengembangkan model mental yang kuat dari proses dinamis dan meningkatkan kompetensi mereka. Pada artikel ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana mempelajari mekanisme reaksi dari visualisasi statis atau animasi dapat mempengaruhi pengukuran akurasi tes, waktu respons, dan kepercayaan diri. Yang kedua, apa pengaruh kemampuan spasial pelajar pada pengukuran tersebut. Dan yang terakhir, bagaimana mempelajari mekanisme reaksi dari visualisasi statis atau animasi mempengaruhi model mental pelajar terhadap reaksi. Selanjutnya, untuk kajian teori, yang pertama, mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi termasuk ke dalam kimia submikroskopik. Konsep yang terkait dengan mekanisme reaksi dalam kimia organik sifatnya spasial karena melibatkan gerakan pada tingkat molekuler. Lalu, model mental digunakan untuk visualisasi, simulasi, dan penalaran tentang sistem. Selanjutnya, representasi statis dan animasi. Representasi sendiri dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang digunakan untuk mewakili hal-hal, benda, keadaan, dan fenomena. Lalu, pengetahuan awal. Pengetahuan awal adalah hasil belajar yang didapat sebelum mendapat kemampuan yang lebih tinggi dan merupakan prasyarat untuk mengikuti pembelajaran sehingga dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Kemudian yang terakhir ada kemampuan spasial. Lohman dalam Harley dan Towns pada tahun 2011 mendefinisikan bahwa kemampuan spasial merupakan kemampuan untuk menghasilkan, menyimpan, dan memanipulasi gambaran visual yang abstrak. Selanjutnya, untuk metode penelitian, yang pertama ada tujuan penelitian untuk mempelajari bagaimana belajar dengan menggunakan model yang berbeda dapat berpengaruh terhadap model mental individu. Untuk subjek penelitian pada artikel ini yaitu mahasiswa dari Bilingual Public Research University di Kanada dan terbagi menjadi 2 kohort. Kohort A merupakan siswa kimia organik 2, sedangkan kohort B merupakan siswa yang terdaftar atau telah menyelesaikan kimia organik 1 atau kimia organik 2. 5 peserta datanya dikeluarkan karena tidak menyelesaikan percobaan secara penuh. Sehingga partisipan akhir yaitu totalnya 45 mahasiswa dengan 31 orang perempuan dan 14 laki-laki.
Untuk metode penelitian yang digunakan yaitu mixed method dengan kuantitatif menggunakan ANOVA satu arah dan kualitatif menggunakan non-parametric test yang diuji dengan uji Friedman dan Mann-Whitney U-test. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Pada penelitian ini terdapat 4 instrumen penelitian. Yang pertama, kerangka kerja teori Lowe dan Bulcix, yang berisi mengenai detail pembelajaran dengan animasi, di mana diuraikan 5 fase bagaimana peserta didik memproses animasi kompleks untuk mengembangkan model mental mereka. Selanjutnya, desain dan eksperimen. Pada desain dan eksperimen terdapat 24 pertanyaan yang mewakili 12 jenis reaksi. Selanjutnya, skema pengkodean kerja model mental. Skema ini digunakan dalam wawancara kualitatif, di mana siswa akan menjelaskan dan memvisualisasikan jawaban mereka. Selanjutnya yaitu instrumen PSVTR atau Prevised Purdue Spatial Visualization Test Rotation. Pada instrumen ini adalah kuesioner yang terdiri dari 30 item pertanyaan pada kertas yang dalam bentuk gambar 3 dimensi dan siswa diberikan waktu sebanyak 25 menit untuk menyelesaikannya. Selanjutnya, untuk prosedur penelitian, subjek penelitian yang sudah dibagi menjadi kohort A dan kohort B dibagi lagi ke dalam 2 grup yang berbeda. Untuk grup pertama, dilakukan pembelajaran menggunakan blok pembelajaran statis setelah tes pertama, kemudian dilanjutkan dengan tes kedua, dan dilanjutkan kembali dengan menggunakan blok pembelajaran animasi yang dilanjutkan dengan tes 3. Sedangkan pada grup 2, tes, lalu pembelajaran menggunakan animasi, tes kembali, lalu pembelajaran menggunakan statik. Perbedaan antara kohort A dan kohort B, pada kohort A dilakukan wawancara think aloud. Sedangkan pada kohort B tidak dilakukan wawancara think aloud. Selanjutnya, mengenai hasil dan pembahasan, dapat terlihat pada gambar 5, pada kedua grup, keakuratan tes sama-sama meningkat dari tes 1 dan ke tes 2, tapi tidak berubah dari tes 2 ke tes ketiga. Sedangkan waktu respon pengerjaan tesnya, pada grup 1 dan grup 2, untuk tes pertama ke tes kedua mengalami penurunan, tetapi hampir tidak mengalami perubahan dari tes kedua ke tes ketiga. Keakuratan, waktu respons, kemampuan spasial, dan data peringkat kepercayaan dari kohort A dan B dianalisis kuantitatif menggunakan ANOVA satu arah. Hasilnya tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kohort A dan kohort B untuk akurasi tes 1, waktu respon tes 1, dan skor PS-VTR. Selanjutnya, tidak ada perbedaan dalam akurasi tes dan waktu respons pada kedua grup. Perubahan akurasi tes dan waktu respon dari waktu ke waktu dieksplorasi dengan menggunakan ANOVA. Grup variabel independen, yaitu grup 1 atau grup 2, dimasukkan dalam analisis untuk menguji efek belajar dari representasi statis versus animasi. Hasilnya, perbandingan menunjukkan peningkatan akurasi tes dan penurunan waktu respon dari tes 1 ke tes 2, tetapi tidak ada perbedaan antara tes 2 dan 3. Pada kedua grup, hasilnya ini sama. Selanjutnya, tingkat kepercayaan tes pada dua grup meningkat. Tingkat kepercayaan tes rata-rata untuk semua peserta meningkat dari tes 1 ke tes 2, tetapi tetap sama pada tes ketiga. Dilakukan non-parametric test untuk menganalisis peringkat kepercayaan tes. Yang pertama, dengan uji Friedman, nilai kepercayaan mengikuti akurasi tes sama-sama meningkat dari tes 1 ke tes 2. Tapi tidak pada tes ketiga. Uji Friedman ini menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan. Selanjutnya, Mann-Whitney U-test. Pada Mann-Whitney U-test, nilai median tingkat kepercayaan grup 1 dan grup 2 sama untuk masing-masing tes. Selanjutnya, kemampuan spasial mempengaruhi pembelajaran. Kemampuan spasial yang sebelumnya sudah diukur dengan skor PS-VTR terdistribusi normal dan dapat dibandingkan dengan populasi siswa yang serupa.
Kemampuan spasial ini berkorelasi positif dengan akurasi tes dengan nilai Pearson R dari 0,296 hingga 0,486. Rata-rata waktu respon tes peserta juga berkorelasi positif dengan skor kemampuan spasial dalam tes 1, tetapi tidak untuk tes 2 dan tes 3. Skor kemampuan spasial merupakan prediktor signifikan pada hasil belajar dengan efek yang kecil. Jadi, walaupun efeknya kecil, tetapi kemampuan spasial ini dapat berpengaruh terhadap terhadap hasil belajar. Selanjutnya, klaim dan alasan berubah selama kegiatan atau PROM 1. Pada PROM 1 ini, siswa diminta untuk mendeskripsikan apakah produk ini benar atau tidak. Jenis alasan peserta berubah sepanjang kegiatan pembelajaran, dimulai dengan banyak kejadian berbasis model dan diakhiri dengan yang lebih banyak alasan berbasis aturan. Pada wawancara think aloud yang pertama, 16 dari 20 peserta berusaha menggunakan mekanisme reaksi untuk menentukan apakah produk yang ditampilkan dalam PROM ini benar atau tidak. Pada think aloud yang pertama, belum dilakukan blok pembelajaran statis maupun animasi. Selanjutnya, pada think aloud yang kedua dan ketiga, banyak peserta mengubah alasan mereka setelah melihat informasi baru di blok pembelajaran. Lalu, perubahan model mental yang bekerja setelah pembelajaran melalui animasi. Pada PROM 2 ini, siswa diminta untuk mendeskripsikan bagaimana terjadinya reaksi. Setelah kegiatan pembelajaran animasi, terdapat peningkatan besar dalam peserta yang bekerja dengan partikel dinamis dalam model mental gerak. Untuk grup 1 meningkat sebesar kurang lebih 30%. Untuk grup 2 meningkat sebesar kurang lebih 15%. Sedangkan setelah kegiatan pembelajaran statis, grup 1 menunjukkan peningkatan kecil dalam model mental kerja statis mereka, yaitu lebih dari 5% dan dinamis lebih dari 5%. Sedangkan grup 2 menunjukkan peningkatan yang lebih lanjut dalam menggunakan partikel dinamis dalam model mental gerak sebanyak lebih dari 12%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat diperoleh beberapa kesimpulan. Yang pertama, berdasarkan pengamatan, tidak ada perbedaan antara kondisi belajar statis maupun animasi terhadap akurasi tes, waktu respons, atau tingkat kepercayaan terhadap jawaban. Yang kedua, peserta yang memiliki kemampuan spasial yang tinggi, sebagaimana diukur oleh PSVTR, akan berkinerja lebih baik pada tes. Selanjutnya, setelah belajar dari animasi, peserta dalam kedua grup dapat menjelaskan mekanisme reaksi yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Dan yang terakhir, para peserta tidak menggunakan pengetahuan awal mereka dalam jawaban tes mereka. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.